bagaimana Mbak Siti itu mengagumi seseorang, ilmunya itu kan tahu, oh dia suka sama itu, nah, masuklah dalam mimpi, dalam kondisi wajahnya mirip seperti Dan dikagumi. yang dikagumi. Tapi kenapa sampai berdarah-darah pas bangun? Allahu alam ya, nggak tahu saya. Iya, Nggak tahu, saya nggak ada di di situ. mimpi saya. itu kan, ya kan di mimpi itu kan saya di tubuh gitu. Dan tubuh itu kan berdarah, saya pikir itu cuma di mimpi. Oh di mimpi pun Dalam rasa mimpi berdarah. rasanya ada darah. gitu. Pas Iya, bangun tapi ada juga. Bentar. Waduh ibu cantik sekali. Brosnya bagus banget. Cie. Bros baru ya? Bros baru. Dikasih anak, anaknya sayang banget. Sampai berat banget tuh kayaknya si ibu. Iya. Mau tampil di TV ini dibeliin bros. Salam buat anaknya ya. Namanya siapa ibu? Suparti. Bu Suparti. Tepuk tangan deh buat Bu Suparti. Brosnya bagus ya. Iya, anaknya katanya ibunya mau masuk TV dibeliin bros. Itu nggak berat Bu. Dari tadi duduk sampai gini loh. Oke, kita lanjutin lagi Bu Suparti ya. Nah pemirsa ini bersama kita ini Mbak Siti usianya 26 tahun dari Condet. Tadi sempat bercerita sebelum iklan katanya dulu lagi usia berapa tahun? Baru kelas 1 Kelas SMP. 1 SMP masih remaja. Jangan remaja lah, unyu-unyu. Unyu-unyu, masih ABG. Iya. ABG. Sempat mondok, nyantri tuh sudah gitu. Sempat kagum pada satu sosok pengajarnya, ustadznya. Tiba-tiba entah kenapa masuk ke mimpinya. Di mimpinya bertemu dengan ustadz tersebut. Dan di apa? Mimpi hubungan lah. Ya, bermimpi berhubungan. Dan itu Ketika tanpa saya bangun, berdarah-darah. Kemudian berulang lagi. Sampai berapa kali mimpi seperti itu dan berdarah-darah? Terus setiap pas naik kelas pun begitu lagi, kirain saya udah enggak kan gitu, tapi ternyata masih terus. Makanya akhirnya saya mutusin buat minta sama orang tua kan untuk keluar aja gitu. Tidak pernah cerita kepada siapapun? Enggak. Orang tua juga nggak tahu? Enggak. Baru bercerita sekarang di sini? Iya, waktu itu pernah cerita sama ada saudara. Dia katanya punya khodam gitu katanya, dia bilang. Saudara yang tersebut. Terus pas udah diceritain gimana Dia katanya? bilang katanya dulu kakak saya diceritain sama bapak kalau saya kan punya ada tanda putih. Kayak kalau tanda biasanya kalau nggak coklat hitam ya. Iya. Ini tanda. Kalau tanda lahir itu biasa tanda warnanya kan nggak coklat, hitam. Ini Saya ada- lagi mikir kalau kalau tanda itu kalau nggak merah, hijau sama kuning kalau saya tahunya. itu tanda lalu lintas. Ya, itu. Tanda lahir Ustaz. Oh tanda lahir. Itu ya. Iya. Coklat, hitam atau? Kalau ini saya putih. tanda lahir warna putih. Di mana tuh? Kalau saya kan tahu saya di tangan emang dari kecil. Cuman katanya dibilang dulunya itu ada di alat reproduksinya Dalam katanya reproduksi. dulu. Ya, dulunya. Katanya Kata dibilang siapa itu? yang bilang yang saudara saya itu dia taunya dari kakak saya itu dibilangin dari bapak. Oh gitu. Dulu katanya waktu bapak pengen cari orang buat ngilangin itu belum sempet. Emang kenapa katanya kalau ada tanda putih? Itu kata apa sih disukain sama jin dan kitanya tuh susah untuk dapat jodoh dan katanya ada apa sosok ular apa gitu di sini jadinya agak susah. Di daerah Ular reproduksi. naga maksudnya. Nggak ngerti pokoknya katanya gitu. Emang benar Ustaz kalau ada tanda putih, saya ada di sini loh. Tapi ini bekas imunisasi sih. Kalau itu bukan tanda, itu panuan. Iya ini udah pernah diobatin, kirain saya juga mungkin panu, cuman nggak hilang-hilang, udah diobatin pun emang. Jadi Ya betul, terlihat di situ kata orang itu tuh berarti ditandain sama jin gitu, disukain gitu. katanya jadi ya kadang kalau seandainya mungkin pun ada jodohnya digituin. Mati. Kalau enggak si suami saya itu atau enggak anak saya gitu katanya. Kemungkinan kalau emang jadi pun saya enggak akan bisa punya anak kayak gitu. Karena jodohnya sebetulnya adalah jin katanya. Terus kan dulu Ada kejadian pernah, lainnya lagi? Dia bilang kan saya pernah mimpi juga kan satu mimpinya seperti itu disetubuhi gitu dan saya juga sering mimpi didatengin sosok bayi gitu. Saya pikir kan mungkin kalau mimpi begitu kan ada dapat rezeki katanya gitu kalau Kata ada siapa mimpi. itu tuh? Kalau kata orang dulu katanya bahwa kalau dimimpin bayi katanya ada rezeki, Oh, digigit dapat ular, rezeki. jodoh katanya. Nggak ngerti Iya. lah. Nah
dia yang orang pintar itu bilang itu tuh emang anak saya katanya, cuman di sana kata dia gitu kan. Masa hasil sih persetubuhan itu. mungkin makanya orang bilang kok bisa seperti itu. Sekarang belum punya pasangan? Belum. Pengen Banyak yang punya suka, tapi pasangan? katanya jauh-jauh terus atau gimana? Iya, Pengen udah punya cowok atau suami maksud saya. punya suami lah bukan cowok, aku nggak mau pacaran. Pengennya Saya tapi juga nggak mau pacaran. karena Ustadz mah udah punya. Lah, kan saya sudah bilang nggak mau, kan nggak salah kan. Kalau Salah saya ya, Pak, Ustadz ya. kalau saya mau pacaran selingkuh namanya. Oh iya benar juga sih. Iya kan. Jadi sekarang tuh ingin punya suami tapi setiap ada yang mendekat nggak jadi menjauh. Tiba-tiba tanpa alasan totalnya nggak jadi gitu terus. Oh, dulu Kak Irfan juga gitu sama. Iya nggak jadinya sering. Nggak jadinya sering. Akhirnya jadi. Ditolain lu dulu. Jangan dibocorin di sini dong Ustadz. Iya, lupa saya maaf. Terus Enggak maksudnya juga sama kita Iya, gitu. tapi depan ibu-ibu Ustadz. Terus Kak Irfan dulu pernah sempat waktu kerja di Guna-Guna katanya orang. Ada yang bilang di Guna-Guna 2 minggu itu nggak jalan. Nggak jalan. Nggak bisa jalan nggak bisa kakinya. jalan. Sampai dirawat kan di rumah sakit tuh. Bener udah di MRI itu, MRI. MRI, ya. Pokoknya MRI itulah. Nggak ada apa-apa, nggak ada pergeseran apa-apa. Lemas. Nggak lemas, bener-bener kaku, Saya lurus. cuma nanya jangan marah. Oh jadi kaku gitu lurus gitu. Jadi nggak bisa ditekuk. Nggak bisa sama sekali, sampai dokternya pun bingung kan. Semuanya cek darah itu normal, di scan semuanya normal. Oke. Cuman tuh nggak bisa jalan. Ya, ini Pas diruat pun katanya emang ada yang ngikutin. Oh, aduh, jangan bilang gitu. Saya takut ya Mbak. Mbak Siti. Yuni. Siti. Oh Siti ya? Yuni sopo, Yuni. Iya ya. Iya. Ningru, Marlina, sekarang Yuni. Aduh, kemasukan jin di otak saya kali ya. Mbak Yuni. Yuni. Siti. Mbak Siti. Mbak Siti. Sebenarnya Mbak Siti ini sebenarnya kalau tadi dibilang ada yang berhubungan dengan Mbak Siti pada waktu SMP adalah seseorang yang dikagumi Mbak Siti. Ini insya Allah saya baru lihat aja doa-doa bentar lah istilahnya. Itu adalah sebenarnya itu ilmunya Mbak Siti sendiri. Jadi Mbak Siti ini ada ilmu itu ilmunya Mbak Siti sendiri itu maksudnya ilmu ini ada di tubuh Mbak Siti. Nah ilmu ini memang masuk dari orang tua sebelum Mbak Siti dulu. Nah tanda-tanda itu, namanya tanda itu kan banyak ya. Kalau ini yang jelas ilmunya karena Mbak Siti itu mengagumi seseorang, ilmunya itu kan tahu, oh dia suka sama itu, masuklah dalam mimpi, dalam kondisi wajahnya mirip seperti Dan dikagumi. yang dikagumi. Tapi kenapa sampai berdarah-darah pas bangun? Allahu alam ya, nggak tahu saya. Iya, Nggak tahu, saya nggak ada di di situ. mimpi itu kan, ya kan di mimpi itu kan saya di setubuh gitu, dan setubuh itu kan berdarah. Saya pikir itu cuma di mimpi. Oh di mimpi pun Dalam rasa mimpi berdarah. rasanya ada darah. gitu. Pas bangun tapi ada juga? Iya pas bangun pun ada. Maaf. Karena teman saya pernah ada gitu tidur bangun sudah tidak menggunakan pakaian. Tapi itu tidak ya, pakaian masih lengkap. Masih Nah, lengkap. tapi kalau Irfan ini tadi maaf Pak, teman saya tidur bangun itu tidak menggunakan pakaian. Ini menurut saya nggak kaget itu saya. Kenapa? Karena sebelum tidur mah nggak pakaian. Lo kan nggak diceritain. Lo kan nggak diceritain dan makanya itu nggak kaget saya. Paginya masuk angin. Iyalah. Nah itu makanya kan beda sama Mbak Siti. Jadi ini kan- senyum dong Mbak. Gitu senyum. Ih banyak itu yang lagi nyari istri lagi nonton juga. Iya. Istri dari pesantren, cari nanti. Ya, amin. Bagus saya suka itu. Amin. Iya, ini sebenarnya ilmu semuanya. Ilmu dari orang tua sebelum dulu. Memang ilmu itu menginginkan Mbak Siti itu memang tidak menikah. Oh, Jadi dia merasa Mbak Siti itu sudah miliknya. Ini memang kasihan, tapi ini ilmu. Kalau memangnya mimpi kemudian ada anak kecil, dibilang orang pintar itu anaknya di negeri sono, itu orang pintarnya itu harus belajar lagi ilmu dunia jin. belum pinter-pinter banget. Belum pintar banget, karena jin itu tidak beranak. Hah? Tidak beranak. Jin itu
walaupun punya keinginan seperti itu tapi tidak beranak. Karena sperma manusia, sel telur manusia itu nggak akan bisa ketemu dengan jin. Jin itu listrik, jin itu seperti listrik. Tapi mereka berkembang biak, Ustaz. Dia tidak berkembang biak, memang dia diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi menambah banyaknya gimana caranya? Itu